Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syahrusela Kamalul Haibati, mahasiswa PIAUD semester 7, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulah, Melawak, Kertosono, Nganjuk. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan, mempresentasikan tentang macam-macam kurikulum. Nah, video ini adalah sebagai bentuk tugas saya dari dosen Ibu Siti Mahmudah MA selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Ini dia. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang tepat dan sesuai, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Menurut Sarinah dalam kutipan tahun 2015, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Sehingga hubungan kurikulum dengan pengajaran merupakan dua subsistem dari sistem yang sangat besar. Dan inilah macam-macam kurikulum yang telah diaplikasikan oleh dunia pendidikan dari tahun ke tahun. Ini dia, mari kita simak bersama-sama. S. Nasution menggolongkan kurikulum atau membagi kurikulum menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kurikulum sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Yang kedua, kurikulum sebagai program, yakni alat yang dilakukan sekolah atau alat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari anak, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman anak. Tentu S. Nasution ini telah melakukan beberapa penelitian dari tahun ke tahun. Makanya S. Nasution membagi macam-macam kurikulum yang telah saya sebutkan tadi. Dan tentu itu semua untuk kepentingan suatu lembaga pendidikan. Lanjut, sedangkan jenis-jenis kurikulum itu ada 11. 11 kurikulum ini disebut sebagai sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Mari kita simak 11 kurikulum itu apa saja ya. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, ada kurikulum pada tahun 1947 atau disebut dengan sebutan Rencana Pelajaran tahun 1947. Asas pendidikan yang ditetapkan oleh Pancasila dan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1952 dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini memiliki ciri yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau dikenal dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Ciri-cirinya yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan, dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Ciri-ciri khususnya yaitu isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat.
Selanjutnya yang kelima, ada kurikulum 1975. Ciri-ciri kurikulum 1975 ini adalah metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Yang keenam ada kurikulum 1987. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, dikenal dengan sebutan CBSA. Selanjutnya yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Diberatkan oleh beban belajar siswa, dinilai terlalu berat dan super padat. Proses ini dinilai belum berhasil sehingga banyak kritik yang berdatangan pada saat masa penetapan kurikulum 1994 sampai kurikulum 1999. Selanjutnya yang nomor 8 ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Memiliki ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Selanjutnya, jenis kurikulum yang nomor 9 ada kurikulum 2006 atau disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya sama dengan tahun 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Di sini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Dan KTSP ini masih banyak digunakan oleh lembaga. Selanjutnya yang nomor 10 ada kurikulum 2013 atau dalam dunia pendidikan sering disebut K13. Memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Dan jenis kurikulum yang ke-11 dan yang terakhir adalah kurikulum 2015, merupakan tahap penyempurnaan dari tahun 2013, yaitu kurikulum 2013 atau disebut K13. Namun, ujian nasionalnya ternyata menggunakan KTSP yang merupakan produk tahun 2006. Akan tetapi, kurikulum 2015 ini masih jarang diterapkan pada pendidikan di negara Indonesia. Oke teman-teman, tadi saya sudah memaparkan tentang macam-macam kurikulum menurut S. Nasution dan juga sudah memaparkan jenis-jenis kurikulum dalam dunia pendidikan yang digunakan selama ini atau disebut dengan kurikulum turun-temurun. Nah, sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan macam-macam kurikulum menurut tipe pengembangannya. Mari kita simak bersama-sama. Macam-macam kurikulum menurut tipe pengembangannya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada Separated Subject Curriculum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai ketertarikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus semakin banyak mengambil mata pelajaran dan mereka akan merasa keberatan dan kesusahan. Selanjutnya, yang nomor 2 ada Correlated Curriculum. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahasa yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran fikih dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis, karena
bisa mencantumkan sama-sama ada hadis, dalil, dan ayat pada Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Kalau dalam dunia pendidikan anak usia dini, bisa memadukan pelajaran tematik dengan pengembangan usia dini setiap harinya yang bisa diberlakukan pada lembaga masing-masing. Yang ketiga, ada Broad File Curriculum. Kurikulum Broad File kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Tyler dan Alexander menyebutkan dengan sebutan menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat. Hilda mengatakan bahwa usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Berarti pada kurikulum Broad File Curriculum ini menandakan bahwa semua mata pelajaran itu dicampur dan dipadu-padakan untuk mengkombinasi beberapa mata pelajaran. Yang terakhir, yang keempat, ada Integrated Curriculum. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Intinya yang keempat ini, satu mata pelajaran boleh dikaitkan atau diambilkan contoh dari mata pelajaran yang lainnya. Baiklah teman-teman, cukup dari saya telah menjelaskan macam-macam kurikulum sebisa saya dan semampu saya, karena ini saya juga masih dalam tahap belajar. Pada intinya, semua lembaga pendidikan itu harus mematuhi kurikulum. Kurikulum yang berlaku itu yang dibuat oleh pemerintah, tidak lain tidak bukan itu untuk mengembangkan pendidikan atau lembaga bertambah dan lebih bertambah untuk lebih baik lagi. Adapun guru-guru yang inovatif, pendidik yang kreatif akan bisa memperluas dan mengembangkan kurikulum itu menjadi lebih baik lagi sehingga akan berdampak pada anak didik. Dari saya cukup sekian. Syarusila Kamilul Haibati sebagai bentuk memenuhi tugas dari dosen guru Siti Mahmudah. Nah, oke, cukup untuk hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.